Jadi kalau pertanyaannya Ustadz, sebenarnya orang yang meninggal ketika sudah di liang lahat, itu kan kalau tradisi kita ahlu sunnah wal jamaah selalu ada adzan dan ada iqamah. Seharusnya dijalankan apa tidak? Kalau pertanyaannya seharusnya, ya harus dijalankan. Tapi terus kalau kita merujuk, Ustadz, apakah ada kewajiban mengadzankan dan mengiqomahkan orang yang dimakamkan? Jawabannya tidak wajib. Karena kewajiban orang yang mati untuk orang yang hidup, orang hidup yang menjalankan itu hanya 4: memandikan, mengkafani, mengsolati, memakamkan. Selesai. Nah, ketika proses pemakaman, disinilah ada kata wal afdolu. Dalam madhab Imam Syafi'i, kitab fikih yang begitu banyak penjelasannya, diantaranya afdol memakamkan itu ada yang namanya bikin liang lahatnya ada 2. Ada luang lahat, ada ruang cempuri. Kalau yang namanya liang lahat, Pak, bentuknya kotak, tengahnya ini dibikin lobangan kecil untuk mayit. Kalau luang cempuri, temboknya digerowongin untuk mayit. Itu afdol. Afdol yang kedua, itu dikasih 7 kepelan tanah untuk sanggahan kepala. Itu afdol atau seharusnya. Selanjutnya ada adzan dan ada iqamah. Itu seharusnya afdol. Apa sih tujuannya? Kan di situ. Lah di sini akan merujuk Kanjeng Nabi pun menyampaikan agar mentalkin mayit. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah mayitmu dengan la ilaha illallah. Hanya hadis ini arahnya ketika orang lagi sakaratil maut. Orang yang sakaratil maut, ayo dibimbing, dituntun la ilaha illallah. Tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini memakai talqin. Ketika mayit sudah dimakamkan, sudah diadzani, sudah diuruk, kemudian di atasnya ada talqin menyampaikan, wahai mayit yang namanya fulan bin fulan, yang namanya sorga itu hak, neraka itu hak, siksa kubur itu hak, nikmat kubur itu hak, bangkit dari kubur itu hak. Yang nanti akan ada datang 2 makhluk yang besar akan menanyakan kepada kamu, itu adalah makhluk. Kamu jangan takut, karena itu adalah pesuruh Allah. Takutlah kepada Allah. Dan nanti kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu, jawab Muhammad Rasulullah. Apa agamamu, Islam agamaku. Apa imammu, Al-Quran imamku. Siapa saudaramu, muslimin muslimat. Ketika diingatkan dari alam kubur, itu si mayit mendengar. Maka fadilah dari mengadzankan dan mengiqomahkan adalah untuk mengingatkan kembali. Dulu ketika ini bayi keluar dari rahim ibu, maka disunahkan Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali atau Kanjeng Nabi mengazankan dan mengiqomahkan kuping kanan dan kuping kiri cucu baginda, yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Maka sekarang kita disunahkan kalau ada bayi yang lahir, buru-buru diadzani kuping kanan, diadzani kuping kiri. Supaya apa? Mendengarkan kalimat yang pertama adalah kalimat tauhid, kalimat akbar, kalimat alhamdulillah, kalimat-kalimat yang memang suci. Begitu juga ketika sudah kembali ke alam sana, ketika di pemakaman diingatkan kembali, ada kalimat-kalimat akbar, ada kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Gampangnya ngomong, setelah prosesi sakaratil maut yang sangat sakit, sakitnya luar biasa. Cerita yang saya sampaikan ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, ada tulang belulang dihidupkan kembali. Ditanya, kamu dihidupkan, kamu meninggal sudah berapa tahun? 100 tahun. Tapi selama 100 tahun bekas sakaratil maut masih terasa sampai saat ini.
Begitu juga orang yang habis sakaratil maut, habis merasakan sakit, takutnya pada lupa, maka fadilah azan dan iqamah untuk mengingatkan kembali dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat seharusnya harus dijalankan, khususnya kita muslimin muslimat yang fahamnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tapi kalau tanya wajib apa tidak, hukumnya tidak wajib. Allahumma sholli ala Muhammad.